Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo. Kembali kita berjumpa di acara Info Gunadarma, disiarkan langsung oleh Radio Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Yogyakarta. Ya, seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar Universitas Gunadarma selama 1 jam kurang lebih, dan Anda juga bisa menyimak kami sampai tuntas nanti. Telah hadir di studio narasumber kita untuk hari ini yaitu Ibu Dr. Reni SEMM MIKOM, Kepala Karir Center Universitas Gunadarma, dan kita akan bahas tentang pendaftaran baru di Universitas Gunadarma sekaligus juga berbagai informasi fakultas dan sebagainya yang terkait yang ada di Gunadarma. Selamat pagi Ibu Reni. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi kalau tahun lalu daring, tahun ini kita sudah bisa langsung tatap muka untuk Info Gunadarma ya Bu ya? Iya betul. Ya, kalau tahun lalu lewat telepon aja. Dan sekarang sudah Terima kasih sudah hadir pagi hari ini Bu. Iya, mudah-mudahan Ibu sehat dan bisa bersama kita selama 1 jam ini. Baik, Ibu Reni sebagai Kepala Karir Center di Gunadarma, boleh dijelaskan dulu Bu keseharian Ibu di Gunadarma seperti apa, kegiatan dan lain-lain? Iya, terima kasih. Baik, selamat pagi sahabat Mega Suara juga. Jadi di Universitas Gunadarma itu ada satu lembaga yaitu Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi, di mana salah satu departemennya adalah Career Center. Yeah. Jadi Career Center itu sebenarnya di akhir ya, proses dari akhir dari kegiatan proses belajar mengajar. Jadi setelah nanti mereka lulus gitu ya, Gunadarma punya departemen namanya Career Center yang membantu mahasiswa tingkat akhir dan juga lulusan untuk bisa mudah terserap di dunia kerja. Jadi mungkin kayak macomblang gitu ya. Jadi Career Center itu menjadi jembatan menjadi jembatan antara mahasiswa tingkat akhir atau alumni dengan industri. Iya, betul. Jadi kami tawarkan teman-teman dari industri untuk bisa melihat web kami nanti juga. Di sana sudah ada CV online yang dibuat oleh para alumni. Jadi nanti perusahaan-perusahaan yang sudah terregister bergabung menjadi anggota Career Center, mereka punya akses, akses untuk melihat CV online yang dibuat oleh para alumni, mahasiswa tingkat akhir dan alumni. Kemudian kalau memang kualifikasinya cocok, mereka bisa langsung telepon untuk meng-hire si calon SDM tersebut atau alumni tersebut. Gitu. Jadi dari mulai awal masuk Gunadarma sampai ke lulus, sampai mencari pekerjaan di sini ada lembaganya di Gunadarma ya Bu ya. Betul. Nah, apa saja yang ada di dalam Career Center ini Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Yang pertama info apa gitu ya? Kalau yang pasti info lowongan pekerjaan. Okay. Info lowongan pekerjaan di situ ada, kemudian mahasiswa juga mahasiswa tingkat akhir dan alumni juga harus registrasi, dan untuk registrasi tersebut juga harus membuat CV online tadi. Jadi memang kita arahkan ke sana supaya mempermudah nanti para teman-teman industri untuk melihat tadi kualifikasi yang cocok, sehingga nanti mereka bisa langsung telepon
atau email gitu. Makanya disarankan untuk mahasiswa tingkat akhir dan atau alumni juga harus mengisi data dan update data supaya bisa trace ya. Kemudian kami juga melakukan tracer study, penelusuran alumni, kemudian melakukan job fair, bekerja sama dengan mengundang teman-teman industri untuk open rekrutmen on campus seperti itu. Eventnya seperti itu ya, ada event juga ya. Iya, betul. Jadi fasilitas untuk mendapat pekerjaan juga semakin mudah gitu ya. Iya, betul. Selain betul. belajarnya juga memang banyak fasilitasnya, dan ini juga setelah lulus juga difasilitasi oleh Career Center ini. Iya. Baik. Secara presentase sejauh mana nih antusias lulusan ini memanfaatkan Career Center ini, Bu? Oke, kalau antusias sih jelas karena wajib ya. Jadi mereka memang wajib melakukan registrasi ya, sudah pasti hampir semua harus. Karena salah satu syarat untuk mengambil transkrip dan ijazah itu mereka harus sudah terregistrasi. Oh, gitu ya. Ya, jadi mereka memang harus wajib. Kemudian juga untuk job fair yang kita lakukan juga mereka memang antusias karena memang kita lakukan bersamaan dengan briefing wisuda. Jadi ya memang saatnya briefing, kemudian mereka datang ke acara job fair, bertemu langsung dengan industri, sehingga ini kan jadi prosesnya lebih cepat. Yeah. Makanya dari hasil penelusuran alumni tracer kami, daya serap lulusan Gunadarma itu 0 sampai 3 bulan. Gitu ya. Jadi bahkan ada yang bekerja sebelum lulus gitu. Tapi memang rata-rata yang paling banyak itu adalah 0 sampai 3 bulan mereka sudah bekerja sejak mereka dinyatakan lulus. Sudah terserap di dunia kerja. Iya. Baik, jadi menarik sekali. Jadi Anda calon mahasiswa Gunadarma nih yang mungkin sekarang mau mendaftar, itu infonya selain di awal kegiatan akademik, kemudian juga belajar selama periode tertentu, nanti setelah lulus juga ada memang difasilitasi dan wajib ya masuk di sini di Career Center ini. Wajib. Ada banyak info nih saya buka di Career Centernya, Bu ya. Ada banyak informasi tentang. Nah, ini khusus diakses oleh mahasiswa ya, yang mahasiswa. Iya, siapa aja sih sebenarnya bisa. Cuma memang untuk newsnya itu kan memang sebenarnya kita bagi ya. Ada yang anonimus itu untuk siapapun, kemudian ada untuk job seeker, ada untuk info untuk perusahaan. Tapi saya publishnya biasanya di umum, sehingga nanti siapapun bisa melihat informasi lowongan pekerjaan. Jadi bukan hanya alumni. Oh, gitu. Jadi yang mahasiswa pun mereka lihat news itu bisa. Kenapa demikian? Karena saya berpikir gini, Mas. Selama ini kan mungkin mahasiswa itu mencari pekerjaan itu kalau sudah deket-deket. Kalau sudah dekat-dekat. Padahal kan triknya tidak seperti itu. Harusnya mereka melihat info lowongan pekerjaan itu jauh hari sebelum mereka berperang, istilahnya gitu ya. Sehingga mereka tahu amunisi apa yang harus mereka siapkan. Jadi misalnya, saya mau menjadi seorang IT IT, misalnya mau jago web gitu ya. Kalau saya nanti mau kerjanya untuk develop web, itu apa sih yang kualifikasi apa sih yang dilihat, kan mereka bisa lihat info lowongan pekerjaan. Nah, dari situ mereka harus, oh ini saya sudah bisa, oh ini belum, berarti saya harus perdalam ini, oh yang ini saya belum juga, saya harus perdalam. Sehingga begitu mereka sudah tingkat akhir, amunisi mereka sudah siap. Sehingga begitu lulus terjun kan mereka langsung istilahnya sudah punya peluru untuk berperang gitu. Jadi jangan melihat info lowongan kalau mereka sudah lulus baru lihat info lowongan. Nanti kepepet gitu. Ya, terdesak. Betul, iya. Makanya saya jadi yang newsnya itu saya kasih saya publish di anonimus. Jadi tidak perlu registrasi pun mereka bisa lihat. Jadi semua mahasiswa bisa melihat info lowongan pekerjaan. Iya, di career.gunadarma.ac.id ya. Betul. Jadi di sana terminalnya, pokoknya pangkalan datanya ada di situ juga, semua informasi ada di situ. Baik, menarik sekali, dan tentu saja untuk sahabat Megaswara dan juga calon mahasiswa yang nanti akan mungkin berminat mendaftar ke Gunadarma, itu salah satu peluang yang diciptakan oleh Gunadarma ya, salah satu fasilitas yang memudahkan untuk berkomunikasi. Nah, ini Career Center ini sendiri selain untuk mahasiswa dan juga lulusan, tentu saja untuk beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama juga mungkin bisa melihat seperti apa nih aksesnya? Sama seperti alumni, mereka juga harus registrasi. Jadi memang tidak sembarang perusahaan ya Pak. Kan kita harus kita harus screening juga kan. Gitu ya? Takutnya perusahaan yang nakal gitu ya, dalam arti ya tanda kutip lah. Sehingga industri juga harus registrasi, kemudian nanti kita cek dulu kebenarannya. Kalau memang dia kredibilitasnya bagus gitu ya, kemudian baru kita approve.
baru mereka nanti bisa akses data alumni gitu. Oke. Baik, itu menarik ya. Jadi itu bidang yang digeluti oleh ya, Ibu Reni ya saat ini, Ya, yaitu keseharian saya. keseharian di Career Center. Sekilas ya tentang profiling Ibu Reni dulu, dan tugas-tugasnya tentunya membantu lulusan untuk mendapatkan informasi pekerjaan. Baik, saya beralih ke update kampus terkini. Oke. Seperti apa nih? Ada update apa setelah masa-masa yang dilewati begitu banyak bervariasi dari mulai PSBB, kemudian PPKM dan sebagainya. Ya, untuk update terkini mungkin saya karena ini kan kita meskipun pandemik tapi tetap harus tetap beraktivitas ya, beraktivitas, kemudian harus menghasilkan sesuatu. Nah, di sini juga saya perlu menginformasikan untuk adik-adik yang bingung mencari universitas atau perguruan tinggi yang mau nanti kuliah di mana. Salah satu yang harus diperhatikan nanti adalah lihat akreditasi dari universitas tersebut. Ya, karena ini sangat penting sekali. Apalagi kalau misalnya nanti kita mau punya cita-cita untuk bekerja di perusahaan yang besar, terutama di multinational company, atau mungkin juga menjadi pegawai negeri gitu ya. Ini kan biasanya yang dilihat itu adalah akreditasi dari perguruan tinggi asal kita. Yeah. Nah, Gunadarma semua program studinya itu sudah terakreditasi A, dan juga hampir semua ya untuk D3 dan S1 semua sudah terakreditasi A. Kemudian juga institusi juga sudah terakreditasi A, dan yang terbaru tadi kan ditanya terbaru lagi, Gunadarma sudah beberapa program studinya sudah menjadi program studi unggulan. Jadi kalau unggulan itu sudah di atasnya A. Oke. Ya, unggulan. Dan juga ada beberapa program studi yang sudah terakreditasi internasional. Apa aja Bu yang internasional? Yang internasional itu yang teknik ya, baru yang teknik kita ada elektro, industri, kemudian mesin, informatika, itu sudah internasional. Yeah. Gitu. Tadi ada yang unggulan. Iya, nah, betul. Yang unggulan itu seperti apa Bu? Yang fakultas program pendidikan apa aja yang unggulan ini? Yang unggulan baru kemarin rilis nih minggu. Nah, 1 atau 2 minggu yang lalu gitu unggulan. Kabar terbaru nih. Iya, itu untuk yang akuntansi, manajemen S1, kemudian D3 akuntansi, ada berapa? Ada 6 atau 4 ya. Saya agak lupa, tapi itu yang unggulan, sudah masuk ke kategori unggulan. Unggulan. Iya. Baik, itu akreditasinya harus dicek dulu ya sebelum masuk sebuah universitas seperti itu ya Bu. Betul. Tipsnya. Nah, untuk mau ngecek akreditasi juga adik-adik boleh silahkan buka Career Centernya Gunadarma, web tadi career.gunadarma.ac.id. Nah, di situ di tampilan kiri bawah itu ada akreditasi. Jadi bisa dilihat akreditasinya program studi yang saya mau itu apa ya gitu. Sudah bisa dilihat. Iya, betul, di Career Center ini ada surat keterangan akreditasi, institusi ada, fakultasnya ada ya. Mau lihat tinggal diklik saja nanti akan muncul seperti apa. Ya kan, seperti itu. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk Anda sahabat Mega Suara calon mahasiswa yang mungkin lagi masih bingung mencari kemana, silakan saja nanti dapat info lengkap di Gunadarma. Baik Bu Reni, kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita. Menarik sekali, banyak hal yang ingin kita sampaikan, ingin kita tanyakan juga seputar mungkin pendaftaran dan sebagainya, dan info terkini dari Gunadarma. Ya, kita kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Masih bersama di Info Gunadarma untuk Anda, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang yang baru bergabung, apa kabar? Selamat pagi. Mungkin Anda tadi terlewat bahwa kita sudah satu segmen bersama, dan masih saya Yuda bersama narasumber kita dari Gunadarma, yaitu Kepala Career Center Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Reni SMMM Ikom. Baik Bu, kita lanjutkan nih. Tadi menarik Ibu, highlight saya, Ibu selalu menekankan akreditasi dari tadi ini. Ya, seberapa penting akreditasi ini untuk calon mahasiswa yang akan nanti mendaftar di Gunadarma? Ya, penting banget ya Mas Yuda, bahwa akreditasi itu harus menjadi salah satu pertimbangan
bagi calon mahasiswa atau calon mahasiswa yang nanti akan memilih perguruan tinggi. Ya, karena memang nanti setelah selesai kuliah ya mau masuk kerja itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit itu mereka pasti akan melihat akreditasi dari perguruan tinggi kita gitu. Jadi lulusan mana nih, lulusan perguruan tinggi yang akreditasinya apa gitu ya. Nah, yang A ini yang menjadi unggulan kan ya. A ini adalah akreditasi yang paling tinggi ya. Kemudian sekarang di atasnya ada unggulan. Di Gunadarma tadi sudah saya jelaskan ada beberapa prodi yang sudah unggulan akreditasinya. Nah, jadi untuk adik-adik yang sedang mencari perguruan tinggi ya, jadi tolong lihat bahwa perguruan tingginya itu sudah terakreditasi A gitu ya, karena memang ini penting sekali seperti yang tadi saya bilang untuk industri ya, perusahaan-perusahaan itu pasti memilih alumni yang memang terakreditasi baik gitu loh, terakreditasi A. Baik, kalau begitu di Gunadarma sendiri fakultas-fakultas yang tentunya dengan akreditasi masing-masing bisa disampaikan Bu seperti apa? Ya. Kalau di Universitas Gunadarma ya hampir semuanya sudah terakreditasi A, hanya mungkin yang untuk prodi-prodi baru ya Pak ya, kan kita ada prodi baru. Untuk D3 ini sudah terakreditasi A semua, ada manajemen informatika, kemudian ada teknik komputer, ada akuntansi komputer, kemudian ada manajemen pemasaran dan ada manajemen keuangan. Untuk yang S1 juga itu ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ada Sistem Informasi dan Sistem Komputer, kemudian Fakultas Ekonomi ada Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Syariah, kemudian Fakultas Psikologi ada Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, program studinya Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ada jurusan Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, dan Desain Interior. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya kita ada 3, ada Prodi Sastra Inggris, kemudian Pariwisata dan Sastra Tiongkok yang baru. Kemudian ada Fakultas Ilmu Kesehatan, ada Farmasi dan Kebidanan. Kemudian Fakultas Kedokteran ada Pendidikan Kedokteran. Kemudian ada S2, Fakultas Teknologi Industri, ada Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan Agroteknologi. Kemudian kita ada program S2 juga dan S3. S2-nya itu ada manajemen sistem informasi dan teknik elektro, psikologi, sastra, psikologi profesi, kemudian ada arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, dan S2 ilmu komunikasi. Sedangkan untuk program doktornya ada ilmu ekonomi, teknologi informasi, dan ilmu psikologi. Nah, itu hampir semua sudah terakreditasi A. Oke. Sekarang terkait waktu pendaftaran nih Bu. Kan biasanya pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Betul. Terus juga biasanya juga ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Di Gunadarma seperti apa nih Pak sampai masa pendaftarannya ini? Boleh diinfokan Bu? Nah, kalau di Gunadarma kita tidak pakai gelombang ya Mas ya. Jadi memang kami buka kami tutup kalau program studi tersebut kuotanya sudah memenuhi. Artinya kelasnya sudah tertampung semua, daya tampungnya sudah semua gitu. Jadi untuk adik-adik yang misalnya mau mendaftar ya harus segera gitu, harus lakukan segera mendaftar. Jangan-jangan nanti totalnya prodi yang diminati favorit gitu ya. Iya. Dan ternyata sudah tutup gitu. Jadi silakan langsung saja daftar. Oke, jadi selama memang prodinya masih ada kuotanya gitu ya, betul. Silahkan untuk mendaftar. Baik, itu sahabat Mega Suara dan juga mungkin para calon mahasiswa dan para orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke Gunadarma. Oh ya, sementara ini kita juga ingin mengetahui Bu, ini sejauh mana pendaftaran sekarang ini yang sudah dilakukan secara online dan betul. Ini ya bisa disampaikan Bu? Iya, pendaftaran di Gunadarma sejak pandemi kita full online ya Pak ya Mas ya. Jadi memang tetap kita buka counter di beberapa kampus ya, seperti di Depok, di Margonda dan juga di Kelapa II. Kami tetap buka counter, itu digunakan kalau memang biasanya kan ada yang
pengen ditanyain gitu, Kurang tapi puas maunya dengan- betul ya. dari daring aja kan kayaknya dari webnya Iya. saja nggak puas pengen nanya gitu, buka nggak sih, buka ya. Jadi Tapi selalu ada yang datang ya, Bu? ada Oh, aja yang nanya itu ada, tapi tetap pendaftaran kami arahkan secara full online. Itu. Jadi silakan saja kalau mau datang ke Margonda, ada di counter pendaftaran Margonda ada, kemudian di yang Kelapa II ada, di Kalimalang juga ada. Tapi tetap pendaftaran nanti kita arahkan secara full online. Gitu. Paling kalau datang tuh untuk memberikan meminta penjelasan ya. Iya, namanya ya. untuk meyakinkan saja. Oke. Jadi secara online, tapi kalau mau datang tidak dilarang gitu ya. Betul. Tetap Jadi, jaga prokes ya. Iya, tapi dengan protokol kesehatan. Betul. Baik, sejauh ini peminatan calon mahasiswa yang sudah daftar ke mana nih yang paling banyak sekarang? Ini juga kan harus jadi info, jangan-jangan kita rasionya mungkin pendaftar ini rasionya kecil gitu ya. Iya. Misalnya di prodi ini. Masih belum kelihatan ya karena Belum kan kelihatan? baru ya, masih Oke. baru, tapi memang seperti biasa favorit itu pasti komputer, kemudian manajemen, sastra, psikologi, hampir rata sih yang favorit ya di Gunadarma karena memang tadi saya sampaikan akreditasinya kan semuanya A gitu. Jadi Oke. mungkin calon mahasiswa juga yakin kan, jadi ya hampir rata lah semua itu. Nah, kemudian info yang ada di kan untuk adik-adik calon mahasiswa silakan buka saja web pendaftaran.gunadarma.ac.id ya /2021. Nah, di situ info untuk pendaftaran juga lengkap, bahkan langkah-langkahnya juga lengkap ya. Dipandu ya? Iya, betul, ada panduannya sehingga tidak bingung gitu. Oke. Ada prosedur-prosedur yang harus dilewati dan juga dilakukan, ini semuanya sudah dipandu di sini Iya, ya. betul sekali. Nah, apa yang paling penting diperhatikan untuk pendaftaran ini sebelum mendaftar nih? Ini arahan dari Gunadarma sendiri supaya nanti ketika masuk Gunadarma ini bahwa memang ini sudah sesuai dengan ini. Kira-kira apa, Bu? Ya, terutama dalam memilih prodi nih biasanya. Program studi ya. Ada dilema yang biasanya juga menjadi menjadi pembicaraan di antara siswa dengan siswa, calon mahasiswa dengan calon mahasiswa, atau juga orang tua dengan calon mahasiswa. Okay. Oh, kamu kesini aja, nah ini gitu. Beda pendapat tak bisa jadi. Betul. Iya. Kalau menurut saya sih disarankan untuk pilih yang sesuai dengan yang kita minat ya. Kemudian tapi juga harus tetap dengan latar belakang kita di sekolah SMA gitu. Itu penting ya? Iya, penting karena misalnya nih kalau dari eksak sih nggak masalah, dia bisa kemana saja kan, untuk prodi mana saja. Nah, cuma nanti kalau yang IPS itu nanti kita memang kan jalur yang kita gunakan ini kan ada saat ini 2 kita buka, jalur raport ya dan jalur full online. Nah, kalau yang jalur raport itu tidak dilakukan, tidak ada tes, jadi adik-adik hanya mengupload nilai raport semester 4 dan 5. Ya, kemudian nanti nilainya itu akan kita lihat gitu ya, nanti akan menentukan pilihan adik-adik di mana ya, sesuai atau tidak nilainya, masuk atau tidak, baru nanti akan hasilnya baru akan keluar. Kemudian ada jalur yang kedua full online. Kalau full online itu melalui tes. Ya, nanti tes waktunya juga akan dipilih, bisa jadi hasilnya itu tergantung dari tes. Oke. Gitu. Jadi kalau lihat tadi pertanyaannya ya latar belakang, berarti untuk jalur raport itu bisa dipakai itu untuk yang adik-adik baru mau masuk ya. Jangan sampai nanti udah pilih prodi tersiksa di prodi itu. Betul. Gitu. Nggak kuku gitu kan, nggak kuat. Tersiksa dengan ini ya, karena latar belakang yang berbeda. Oke, kadang ada yang lintas minat juga ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Ini kan ada info bahwa kemungkinan mungkin nggak tahu akhir tahun atau mungkin bulan Juli dan sebagainya kan, bahwa akan dilakukan tatap muka juga, tapi tergantung kebijakan masing-masing daerah. Tapi secara pasti kita juga ingin bertanya bahwa ini kampusnya kan banyak, Bu. Nah, ini prodi-prodi yang ada di sini apakah tersebar di mana saja, sehingga mungkin pendengar juga bisa tahu bahwa kalau mau psikologi nanti kampusnya di sana gitu ya. Atau misalnya farmasi kampusnya di sini seperti itu. Boleh diinfo, Bu, silakan. Kalau di Gunadarma kami kan memang tersebar ya, Mas ya. Kampusnya ada di mana-mana ya, mulai dari Jakarta sampai ke Banten ya, ke Tangerang, Karawaci ya. Di Bekasi juga ada. Nah, adik-adik nggak usah bingung gitu ya. Jadi pilih saja lokasi kampus yang di dekat dengan tempat tinggal adik-adik ya. Semua program studi ada.
Ya, jadi yang mobile itu dosennya, ya. Yang mobile Oh, dosennya. Jadi iya. mahasiswanya tetap kalau milihnya di Kalimalang misalnya Bekasi, ya sudah belajarnya di situ terus ya. Dosennya nanti yang mobile ya. Kemudian kalau yang milih di Depok ya sudah mereka akan dapat jadwal di Depok saja gitu. Jadi semua lokasi kampus kita ada semua program studinya itu Kan suka ada gitu. universitas yang kampus ekonominya di Sentul, di mana gitu. Iya, Atau betul. Misalnya di daerah mana gitu kan. Nah, Terbeda-beda. kelebihannya lagi Gunadarma kita resource sharing. Oh, Ya, oke. jadi nggak ada tuh yang misalnya, kampus D itu kampusnya anak komputer ya, kampus E itu kampusnya anak ekonomi ya, Ya. gitu. Nah, itu nggak ada. Ini juga meminimalkan terjadinya pertempuran. Perkelompokan ya. Iya, perkelahian biasanya kan suka begitu. Ini kampus gue, gitu kan? Ini geng teknik nih. Nah, itu kita enggak. Jadi kita nyampur, Semua nyampur. merasa memiliki semuanya. Gitu. Jadi seperti itu ya sahabat Mega Suara, yang mau daftar silakan Anda bisa ikuti langkah-langkah pendaftaran. Nanti di akhir juga akan dijelaskan kembali ya secara lebih rinci ya bagaimana mekanisme dan proses pendaftaran di Universitas Gunadarma. Dan untuk yang mengetahui lebih lanjut boleh nanti buka websitenya di gunadarma.ac.id ya. Silakan saja di sana semua ada infonya, dan bahkan di ini juga ada online chatnya yang bisa Betul, live dimanfaatkan chat. ya. Iya. Iya. Untuk bertanya-tanya, silakan buka pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Di situ juga ada live chat yang dimana adik-adik bisa langsung bertanya. Real time ya. Iya, betul. Dan juga kalau misalnya udah malam tiba-tiba ada yang mau nanya nih, kan nggak mungkin live chat juga, pasti udah pada tidur. Nah, silakan juga langsung ke emailnya juga bisa. Oke. Emailnya di ppmb@gunadarma.ac.id. Nah, itu kita jadi berbagai media informasi kita manfaatkan nih Mas Yuda supaya Oke. bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin kepada calon mahasiswa. Nah itu ya, menarik. Boleh sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, kita masih punya waktu bersama untuk di Info Gunadarma hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke pendaftaran secara detail ya Bu ya, Ya. teknis dan sebagainya, tentunya nanti kita akan bahas sama-sama. Kita akan break dulu setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, kita masih di Info Gunadarma hari ini dan bersama narasumber kita Ibu Reni masih bersama kita. Bu Reni, kita lanjutkan ya di segmen akhir ini. Ini ada yang menarik sebelum kita ke pendaftaran nih. Ada pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan ini sebenarnya. Boleh pindah prodi enggak? Misalnya bagaimana mekanismenya ya? Artinya iya. kan pertama pindah, misalnya begitu masuk pindah gitu. Itu seperti apa? Pindah jurusan gitu ya, Pindah jurusan program maksudnya. studi ya. Iya, program studi. Oke, boleh melakukan pindah program studi atau jurusan asal sesuai dengan tadi ya, dengan background asal SMA kita tadi, jurusan di SMA. Nah, itu untuk misalnya tadinya mau ke tadinya pilihannya sistem informasi gitu ya, terus mau ke teknik informatika misalnya ya. Nah, ini kan pasti ada perbedaan biaya juga. Jadi untuk pindah program studi ataupun pindah lokasi kampus itu diperbolehkan. Jadi ya, bagi yang sudah mendaftar silakan saja buat surat permohonan pindah lokasi atau pindah jurusan, di mana nanti sudah ada formnya yang akan diberikan. Tinggal nanti ditanda tangan di atas materai, mengetahui orang tua juga. Kemudian nanti kirim email ke info pmb@gunadarma.ac.id. Jadi memang kita semua sudah full online. Oke. Baik, jadi bisa ya seperti itu infonya gitu. Baik, sekarang kita ke mekanisme pendaftaran Bu, bisa dijelaskan kembali supaya terus mengingatkan untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar seperti apa mekanisme dan alurnya yang bisa dilakukan dan hal-hal teknis apa yang memang harus diperhatikan secara baik dan benar sehingga tidak menghambat proses pendaftaran gitu. Ya, baik. Untuk calon mahasiswa, untuk adik-adik SMA nih yang lagi bingung untuk pilih kampus ya, kalau mau lihat silahkan aja ke
webnya pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, di situ sudah lengkap sekali ya. Bahkan ada FAQ-nya, jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Misalnya bingung apa sih yang harus disiapkan gitu. Yang pasti informasi tentang data pribadi ya itu harus benar, seperti email ya, kemudian nomor handphone. Nah, karena memang nanti kan kami mengirimkan notifikasi atau informasi itu ke dua itu lewat SMS, lewat email gitu. Jadi memang itu harus benar datanya. Kemudian juga yang banyak sekali mungkin yang harus diperhatikan juga adalah pada saat mengunggah, terutama raport ya. Ini kadang-kadang kok nggak bisa gitu, gagal terus. Nah, ini biasanya kendalanya itu adalah di size-nya. Gitu ya, kesalahan di ukuran. Nah, baiknya kan PDF sudah dianjurkan untuk PDF. Ini pakainya yang JPEG atau apa gitu ya. Nah, jadi mohon diperhatikan gitu salah file ya. Betul, salah file. Jadi size-nya kan nggak ini ya atau mungkin juga karena koneksi internet yang kurang bagus, yang kurang baik. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena di setiap langkah itu sudah ada keterangan-keterangannya itu harus seperti apa. Kemudian juga dalam melengkapi formulir ya, tolong data-datanya juga diisi lengkap. Kalau misalnya ada yang belum diisi, nggak apa-apa. Misalnya kayak saya belum nomor ijazah kan belum keluar atau apa gitu ya, itu boleh dilewat. Nanti pada saat daftar ulang atau melengkapi kelengkapan berkas itu bisa disusulkan gitu. Jadi jangan takut gitu kalau misalnya kan saya belum punya ijazah, saya belum keluar ininya. Silakan daftar saja. Yang penting adalah tadi ya nilai, kemudian nama, data pribadi itu sudah diisi semua gitu. Yang lain sih bisa nanti di kelengkapan berkas. Metode pembayaran untuk uang pendaftaran dan kuliah dan sebagainya seperti apa, Bu? Oh iya, kalau untuk bayar juga kita sudah menggunakan VA, virtual account. Jadi bisa langsung transfer kan, atau bisa menggunakan lewat di ATM gitu ya, atau mobile banking ya. Jadi semuanya sudah sangat dipermudah. Oke, jadi ini langkah-langkahnya di web ini sudah jelas dari mulai tahap 1 sampai 8 ya. Tapi yang jelas harus daftar akun kan? Iya, betul. Ya, jadi punya akun yang untuk login ke pendaftaran ini. Iya, pendaftaran. Baik, sebelum kita tutup, Ibu mungkin ada hal yang ingin disampaikan di akhir perbincangan ini. Ya, sekali lagi untuk adik-adik yang masih bingung cari perguruan tinggi, silakan saja ke Universitas Gunadarma, dibuka web pendaftarannya. Di situ sudah banyak berbagai informasi yang bisa adik-adik dapatkan. Bagaimana cara pendaftaran ke Universitas Gunadarma. Kalau bingung-bingung, silakan di situ ada juga menu live chat ya, yang langsung gitu bisa berdiskusi dengan petugas live chat kami. Atau kalau misalnya tadi malam hari kepikiran saya pengen nanya ini kaburu lupa, silakan email ke ppmb@gunadarma.ac.id, juga nanti akan dijawab ya. Kemudian tadi kalau ada kesulitan kayak misalnya upload nilai raport atau apa, itu juga nanti bisa dibantu di ppmb@gunadarma.ac.id emailnya ya. Jadi jangan ragu lagi karena Universitas Gunadarma masa depan diraih saat ini. Baik, terima kasih. Ya, itu dia sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo. Terima kasih Ibu Reni sudah hadir sama-sama di hari ini. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu ya. Amin, amin. Semangat terus. Demikian sahabat Mega Suara semuanya, Info Gunadarma bersama Dr. Reni SEMMM Ikom selaku Kepala Career Center Universitas Gunadarma. Kita ketemu lagi di Info Gunadarma edisi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang.
Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.